Indonesia sebagian besar wilayahnya terdiri dari pertanian. Dengan masyarakat yang terkenal menggemari cita rasa pedas, tanaman cabai termasuk tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan oleh petani karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Menurut Kementerian Pertanian tahun 2016, produksi cabai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun ternyata di balik produksi yang meningkat, produktivitas cabai masih relatif rendah. Maka itu, untuk meningkatkan produktivitas cabai sekaligus meningkatkan daya saing ekspor, kita perlu memerhatikan beberapa syarat pertumbuhan cabai, diantaranya proses penyiapan benih, pengolahan tanah, pemupukan, perawatan, hingga pemanenan. Tahap awal dari budidaya cabai adalah persiapan benih yang sangat berpengaruh untuk proses selanjutnya. Sebelum disemai, benih unggul yang ada terlebih dahulu dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa jam, atau direndam pada air untuk menentukan biji bernas atau tidak. Setelah itu masuk ke tahap penyemaian, yang dimulai dengan persiapan media tanam, yaitu polybag yang berisi campuran tanah, pupuk fosfat, dan pupuk organik, lalu menyiramnya dengan air yang kemudian diberi lubang dengan kedalaman 2-5 cm. Setiap polybag hanya diperkenankan diisi 1 biji saja. Selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan terhadap biji cabai dilakukan 17 hari setelah masa semai. Sebelum melakukan pemupukan, perlu dipastikan bahwa bibit cabai sudah kuat beradaptasi dengan cahaya matahari dan media tanam atau bibit cabai dalam keadaan lembab. Pupuk yang bisa digunakan contohnya adalah pupuk NPK 16-16-16. Untuk dosis yang digunakan adalah 30 gram pupuk NPK atau setara dengan 1 sendok makan dilarutkan dalam 10 liter air. Setelah melakukan penyiraman pupuk pada sore hari, keesokan harinya bibit cabai disiram menggunakan air biasa. Setelah proses persemaian benih, tahap selanjutnya yaitu pengolahan tanah dengan cara pembajakan untuk memperoleh tekstur tanah gembur dan remah. Bedengan dibuat dengan lebar 90-100 cm, tinggi 30-40 cm, jarak tanam antar bedengan 60-80 cm, dan panjang menyesuaikan kondisi lahan. Selanjutnya yaitu menaburkan dolomit dan pupuk kandang di atas permukaan bedengan secara merata. Setelah itu, pemasangan mulsa plastik pada bedengan dan dibuat lubang tanam sesuai dengan jarak tanamnya, barulah lahan siap ditanami. Proses selanjutnya yaitu pindah tanam. Proses pemindahan bibit cabai yang sudah dipindahkan ke dalam wadah setelah proses persemaian ke lahan harus dilakukan dengan hati-hati. Lubang tanam untuk bibit cabai yang sudah dibuat dengan sistem tugal selanjutnya diberi pupuk kompos. Penanaman masing-masing lubang tanam diisi 1 bibit cabai. Tambahkan lumpur untuk memudahkan proses penanaman dan menjaga agar bibit berdiri tegak dan tidak mudah roboh. Setelah itu, perawatan awal yang dilakukan adalah penyiraman. Ketika kemarau, penyiraman dilakukan lebih banyak yaitu setiap hari selama seminggu, yang bertujuan untuk mencegah adanya tanaman yang layu. Dilakukan penyiangan agar kebersihan terjaga, serta penyemprotan agar terhindar dari gulma dan hama seperti trips, ulat gerayak, tungau, kutu daun, serangan lalat buah. Setelah itu ada virus kuning, antraknosa, bercak daun, busuk buah, dan layu fusarium. Selanjutnya adalah tahap pemanenan. Panen cabai dilakukan secara berkali-kali sampai buahnya habis. Pemanenan cabai dilakukan secara manual dengan tangan. Cabai dapat dipanen saat buah masih muda atau masak tergantung pasar yang dituju. Pemanenan dipetik secara hati-hati karena jika dilakukan dengan cara kasar akan merusak mutu cabai dan membuat harga jual cabai menurun. Panen dilakukan sebaiknya saat pagi hari dengan kondisi cuaca cerah untuk menghindari penurunan mutu. Apabila saat pemetikan terdapat cabai yang terkena penyakit atau hama, maka ambil dan pisahkan. Usai dipetik, cabai dimasukkan ke wadah keranjang bambu yang dilapisi koran agar mengurangi kerusakan mekanis pada cabai. Itulah sedikit penjelasan tentang on-farm pada Komunitas Cabai Rawit sebagai salah satu hortikultura yang banyak disukai masyarakat. Dengan melakukan teknik budaya yang baik dan benar, kita dapat meningkatkan produktivitas cabai yang bermanfaat untuk perekonomian Indonesia.